Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat berjumpa kembali dengan Doni di sini. Kali ini kita akan mengunjungi Monumen Tugu Pahlawan ya, yang ada di kota Surabaya. Oke guys, monumen ini berada di tengah-tengah kota di Jalan Pahlawan, Surabaya. Tepatnya di dekat kantor Gubernur Jawa Timur. Tugu Pahlawan merupakan salah satu ikon kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Berdiri di atas tanah lapang seluas kurang lebih 1,3 hektar. Dan secara administratif berada di wilayah Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Ada dua pendapat mengenai siapa yang menjadi pemrakarsa sekaligus arsitek monumen yang terletak di Jalan Pahlawan, Surabaya ini. Menurut Gatot Barnowo, monumen ini diprakarsari oleh Dul Arnowo yang saat itu menjabat sebagai kepala daerah Kota Besar Surabaya. Kemudian ia meminta Insinyur Tan untuk merancang gambar monumen yang dimaksud. Yang kemudian untuk selanjutnya diajukan kepada Presiden Soekarno. Sedangkan menurut Insinyur Sunjasmono, pemrakarsa monumen ini adalah Insinyur Soekarno sendiri. Ide ini mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Surabaya pada saat itu, Bapak Dul Arnowo. Untuk perencanaan dan gambarnya diserahkan kepada Insinyur R. Suratmoko yang telah mengalahkan beberapa arsitek lainnya dalam sayembara untuk pemilihan arsitek untuk membangun monumen ini. Oke guys, kita jalan dulu ke sampingnya ya.
Inilah patung gambar Gubernur Suryo ya. Beliau adalah gubernur pertama Jawa Timur pada tahun 1945. Beliau ikut menolak kedatangan sekutu dan menolak ultimatum sekutu pada tanggal 9 November 1945. Pada pukul 21.00 melalui pidatonya yang intinya menyerukan agar rakyat Surabaya bertahan sampai titik darah penghabisan. Suasananya cukup teduh ya guys. Pada dinding-dinding monumen pembatas ini terdapat gambar-gambar perjuangan ya. Gambar-gambar perjuangan arek-arek Surabaya pada tahun 1945. Berikut adalah patung dari Bapak Dul Arnowo. Beliau adalah Ketua KNI, Komite Nasional Indonesia untuk Surabaya, yang kemudian pada tahun 1950 beliau menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Dan inilah patung Bapak Bung Tomo ya. Nama aslinya Bapak Sutomo. Beliau merupakan penerus BPRI. Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia yang kemudian mendirikan sebuah radio pemberontakan di Jalan Mawar, Surabaya. Beliau adalah tokoh menonjol dalam pertempuran Surabaya melalui pidatonya yang berkobar-kobar dan memberikan semangat kepada arek-arek Surabaya. Nah, di sana ada mobil. Kita lihat dulu mobil ini adalah mobil milik siapa ya pada saat itu. Dan inilah mobil Bung Tomo ya. Mereknya Opel Kapitan. Tahun pembuatan 1956. Buatan Jerman. Monumen ini mempunyai wilayah yang cukup luas ya guys ya. Dan di sana kita lihat kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya.
Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi markah tanah kota Surabaya. Tinggi monumen ini adalah 41,15 meter dan berbentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan atau yang disebut kana lures sebanyak 10 lengkungan. Dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi ruas dan kana lures mengandung makna tanggal 10 bulan 11 dan tahun 1945. Tanggal 10 November 1945 suatu tanggal bersejarah, bukan hanya bagi penduduk kota Surabaya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugu Pahlawan ini dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Monumen Tugu Pahlawan menjadi pusat perhatian setiap tanggal 10 November. Mengenang peristiwa pada tahun 1945 ketika banyak pahlawan yang gugur dalam perang kemerdekaan tersebut. Di sini juga terdapat makam pahlawan ya guys. Dan ada patung monumennya. Ini adalah makam pahlawan tak dikenal yang bertuliskan di sini, kau tidur dalam keabadian tanpa batas sebagai pahlawan tak dikenal, karena gugur saat berjuang tanpa pamrih, membela bangsa dan negara menjadi satu dalam pusara tanpa nama. Di bawah monumen ini dihiasi dengan ukiran trisula bergambar cakra, stamba dan padma sebagai simbol api perjuangan.
Di sini juga terdapat memorabilia Monumen Tugu Pahlawan. Di sini tahun 1895, pada masa penjajahan kolonial Belanda, pernah berdiri gedung Raad van Justitie yang digunakan sebagai gedung pengadilan tinggi. Kemudian tahun 1942, saat penjajahan kolonial Jepang, berfungsi sebagai markas Kompetai, polisi militer Jepang. Dan pada tahun 1945, gedung tersebut hancur akibat pertempuran Surabaya. Kini di atas bekas gedung Raad van Justitie ini berdiri Monumen Tugu Pahlawan yang dibangun tanggal 10 November tahun 1951 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan dan pengingat terhadap keberanian luar biasa dan pengorbanan jiwa arek-arek Surabaya dalam pertempuran heroik 10 November 1945. Ada prasasti, batu prasasti juga nih. Tulisannya pesan nih kayak ini. Padamu generasi, tanpa pertempuran Surabaya, sejarah bangsa dan negara Indonesia akan menjadi lain. Ini adalah meriam PSU 40 mm tipe atau model L60 Bofors (STD) buatan Swedia. Meriam ini merupakan hasil rampasan pejuang arek-arek Surabaya dari tangan tentara sekutu dalam pertempuran 10 November 1945. Masih terawat ya guys ya. Dan berikut adalah mortir 120 mm tipe M52 buatan Yugoslavia. Mortir ini merupakan hasil rampasan pejuang arek-arek Surabaya dari tangan sekutu dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya guys.
Di sini terdapat bangunan ya berbentuk prisma ya. Ini adalah Museum 10 November 1945 guys. Ya beginilah situasi seputaran Monumen Tugu Pahlawan ya guys. Lokasinya atau tempatnya cukup teduh ya. Di belakang tugu. Dan apabila kita mengunjungi lokasi ini, seolah kita akan terbawa di masa-masa perjuangan ya arek-arek Surabaya. Kolam ikannya mengelilingi ya, mengelilingi bangunan museum 10 November 1945. Banyak terdapat ikannya nih kayaknya guys. Ini juga ada terdapat satu lagi koleksi ya, mortir 120 mm sama kayak yang tadi, buatan Yugoslavia. Ini juga rampasan ya, rampasan perjuang arek-arek Surabaya dari tangan sekutu guys. Ini adalah Panzer Brand Carrier ya, tipe MK2 dalam kurung STD, buatan Inggris. Panzer ini juga merupakan hasil rampasan pejuang arek-arek Surabaya dari tangan sekutu pada pertempuran 10 November 1945.
Ini adalah monumen Tugu Pahlawan yang didirikan pada tanggal 10 November 1951, diresmikan 10 November 1952 oleh Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama. Ya, di situ disebutkan tadi tingginya 41,15 meter. Diameter atas 1,35 meter. Diameter bawah 3,1 meter. Tertanda Soekarno. Ini adalah patung Bapak R. Muhammad, salah satu mantan perwira peta pembela tanah air, Keresidenan Surabaya, yang turut dalam perundingan dengan Brigadir Malabi dan sebagai wakil yang berdiplomasi di Gedung Internasio pada tanggal 26 Oktober 1945 di Jalan Jayeng Rono, Surabaya. Cukup gagah ya guys, pejuang kita yang satu ini. Dan inilah patung dari Bapak Maijen Sungkono ya. Beliau adalah Komando BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang pada saat itu bermarkas di Jalan Prekolan nomor 4 Surabaya. Beliau adalah tokoh yang memimpin berbagai serangan terhadap Jepang maupun sekutu. Beginilah kira-kira replika patungnya guys. Gagah juga. Oh ya guys, lupa lagi. Tadi sebelum kita masuk ke Tugu Pahlawan terdapat monumen gerbang proklamasi ya. Ya, beginilah bentuk daripada monumen gerbang proklamasi ya. Kalau ngikutin Fajri jangan di soalnya di mana itu ngomongnya yang di awal. Inilah monumen gerbang proklamasi guys. Oke guys, kiranya cukup sekian yang dapat saya laporkan untuk Tugu Pahlawan ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.